Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku siswa kelas 6A dan 6B di rumah? Tetap semangat belajarnya. Walaupun kita masih belajar melalui jarak jauh, tapi hati kita tetap bersatu untuk belajar. Hari ini kita akan kembali belajar tentang akidah akhlak. Kita sudah masuk ke bab 3, yaitu tentang iman kepada qada dan qadar. Silakan anak-anakku menyiapkan buku dan alat tulisnya, catat apa yang harus dicatat oleh anak-anak semua. Anak-anakku semua peristiwa yang terjadi di muka bumi ini sudah Allah tentukan, sudah Allah tetapkan sebelumnya. Tugas kita sebagai manusia yaitu berikhtiar dengan sebaik-baiknya untuk memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Akan tetapi Allah mempunyai kekuasaan mutlak untuk itu semua, dan kita sebagai manusia harus mengimaninya itu semua. Semua yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan qada dan qadar. Lalu, apa yang dimaksud dengan qada dan qadar? Qada dan qadar termasuk rukun iman yang keenam, yaitu percaya terhadap semua ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik ketentuan baik maupun ketetapan buruk. Sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, Allah sudah menentukan qada dan qadarnya terlebih dahulu. Artinya, segala sesuatu yang terjadi semua ini sudah Allah tentukan qada dan qadarnya. Qada adalah ketentuan Allah yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Zaman azali adalah zaman sebelum alam ini terwujud. Jadi, qada adalah ketentuan Allah yang sudah ditentukan sebelum zaman azali. Oke. Sedangkan qadar yaitu takdir, nasib, atau untung rugi. Qada dan qadar yang sudah Allah tentukan sebelum zaman azali disebut juga dengan takdir atau nasib. Lalu takdir juga ada dua macam loh. Takdir apa saja ya? Baik, Bapak akan melanjutkan tentang macam-macam takdir. Macam-macam takdir. Yang pertama, takdir mubram, yaitu takdir yang tidak bisa dicegah atau dielakkan oleh manusia. Walaupun dengan usaha yang sedemikian rupa, tapi takdir ini tidak bisa diubah atau dielak. Contohnya seperti apa? Contoh takdir mubram yaitu jenis kelamin calon bayi. Yaitu kita tidak bisa menentukan mau laki-laki atau perempuan. Terus ada juga rezeki, jodoh, dan ajal. Kita tidak tahu rezeki kita bagaimana, jodoh kita siapa, dan ajal kita bagaimana. Itu yaitu disebut takdir mubram, yaitu takdir yang tidak bisa dielakkan atau dicegah. Seperti firman Allah dalam surat Al-Luqman ayat 34. Baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsam madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Yang artinya sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat
dan Dia menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakan besok. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Nah, teman-teman, anak-anakku semua, kita tidak tahu nanti kita waktu itu dilahirkan jenis kelaminnya apa. Kita tidak bisa memilih jenis kelaminnya. Dan Allah, kita juga tidak tahu nanti kita meninggalnya di mana dan bagaimana. Itu yang disebut dengan takdir mubram. Lalu ada yang kedua, yaitu takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Baik, takdir mu'allaq yaitu takdir yang tergantung pada usaha dan ikhtiar seseorang. Contohnya kepandaian atau kebodohan. Nah, seseorang yang ingin pandai, maka mereka harus berusaha untuk belajar. Kalau yang tidak mau pandai, ya tidak belajar. Masa mau jadi orang bodoh ya? Tidak ya. Ini namanya takdir mu'allaq. Jadi bukan jadi kalau kita bilang, aku nggak bisa pelajaran ini nih, mungkin sudah takdir. Itu salah ya. Itu namanya takdir mu'allaq. Kita bisa rubah dengan cara apa? Dengan cara kita belajar dengan sungguh-sungguh. Seperti firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 105. Kita baca sama-sama lagi ya nak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila 'alimil ghaibi was-syahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan kembali kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu yang telah kamu kerjakan. Nah, jadi nggak ada alasan lagi nih dibilang, saya nggak paham pelajaran ini, mungkin sudah takdir. Kan, itu takdir mu'allaq, yaitu tentang usaha kita, ikhtiar kita. Apakah kita mau pandai ataupun tidak, usaha kita sebesar apa dalam belajar. Takdir yang bisa dirubah yaitu takdir mu'allaq. Nah, anak-anakku, bagaimana pelajaran ini? Kita ulang kembali ya, kita ulas kembali ya, bahwa Allah mempunyai kehendak atau kekuasaan yang luar biasa yang Allah telah tetapkan sebelumnya, yang disebut juga dengan qada dan qadar. Qada yaitu ketetapan Allah yang sudah Allah tentukan sejak zaman azali. Sedangkan qadar yaitu ketentuan Allah berupa nasib, takdir ataupun untung dan rugi. Lalu takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram yaitu takdir yang tidak bisa dicegah atau dirubah. Contohnya jenis kelamin anak yang dalam kandungan orang tuanya, terus ada azal, jodoh maupun rezeki. Sedangkan ada juga dengan takdir mu'allaq, yaitu takdir yang sesuai dengan ikhtiar kita. Kita bisa merubahnya dengan ikhtiar kita. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat hasil. Allah itu melihat sebesar apa usaha kita. Jadi sampai sini sudah paham ya nak ya. Nah, jadi takdir kita bisa rubah loh. Kita harus bisa pandai sebenarnya. Jadi kita nggak boleh putus asa, kita nggak boleh menyerah. Kita harus terus berusaha belajar memperbaiki diri. Nah, anak-anakku, sampai sini pembelajaran dari Bapak. Nah, untuk tugas dari Bapak hari ini yaitu tolong dikerjakan halaman 32 bagian 2 nomor 1 sampai 10. Ya anak-anakku, kalau ada pertanyaan bisa japri ke Bapak. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Bapak minta maaf kalau ada salah-salah kata, salah perbuatan. Bapak diminta ridhonya dari anak-anak semua. Semoga kita bisa segera bertemu, bertatap muka secara langsung kembali. Akhirnya Bapak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.